Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malodia, NIM 21016129 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Dr. Randa Hermawati Arif, MPD. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Yang pertama adalah pengertian diskusi. Secara umum, pengertian diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua individu atau lebih berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan, saling tukar informasi atau information sharing, saling mempertahankan pendapat atau self-maintained dalam memecahkan sebuah masalah tertentu atau problem solving. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, diskusi diartikan sebagai pembahasan bersama tentang suatu masalah, tukar pikiran, bahas-membahas tentang suatu hal. Yang kedua adalah langkah-langkah berdiskusi. A. Langkah persiapan. B. Pelaksanaan diskusi. C. Menutup diskusi. Yang ketiga adalah hambatan berdiskusi. Ada bermacam-macam faktor penghambat di dalam usaha mencapai tujuan belajar pada metode diskusi, yaitu antara lain A. Faktor penghambat dari pihak siswa, yaitu mereka memang baru belajar dan latar belakang mereka jelas berbeda-beda. B. Faktor dari bahan atau materi yang didiskusi biasanya adalah bahwa setiap orang menginginkan segera tercapainya persetujuan atau kesimpulan. Yang keempat adalah tempat duduk berdiskusi. Bentuk dan ukuran tempat yang digunakan bermacam-macam. Ada yang satu tempat duduk dapat diduduki oleh seorang siswa dan satu tempat yang diduduki oleh beberapa orang siswa. Sebaiknya, tempat duduk siswa itu mudah diubah-ubah formasinya yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar. Untuk ukuran tempat duduk pun sebaiknya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil, sehingga mudah untuk diubah-ubah dan juga harus disesuaikan dengan bentuk ukuran kelas. Yang kelima adalah manfaat berdiskusi. Diskusi lebih banyak melatih siswa berpikir secara logis atau di dalam diskusi ada proses adu argumentasi. B. Argumentasi yang dikemukakan dapat mendapatkan penilaian dari anggota yang lain, sehingga hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir dalam memecahkan suatu masalah. C. Umpan balik dapat diterima secara langsung sehingga hal ini dapat memperbaiki cara berbicara, baik yang menyangkut faktor kebahasaan maupun non-kebahasaan. D. Peserta yang pasif dapat dirangsang secara aktif, berbicara oleh moderator atau peserta yang lain. E. Peserta diskusi turut memberikan paham, turut mempertimbangkan gagasan yang berbeda-beda, dan turut meluruskan persetujuan bersama tanpa nafsu untuk menang sendiri. Yang keenam adalah unsur-unsur diskusi. Unsur diskusi dibagi menjadi 3, yaitu A. Unsur manusia seperti moderator atau pemimpin, diskusi penyaji atau narasumber, atau pemerasaran atau pembicara, notulis atau sekretaris, dan peserta diskusi. B. Unsur materi seperti topik diskusi atau permasalahan dan tujuan atau sasaran. C. Unsur fasilitas seperti ruangan atau tempat perlengkapan seperti meja, kursi, papan tulis, dan kertas. Yang ketujuh adalah jenis diskusi. Yang pertama, diskusi kelas. Yang kedua, diskusi kelompok kecil. Yang ketiga, simposium. Yang keempat, diskusi panel. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.